Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Dedi, masih di channel Dedi Prasetyo ya teman-teman ya. Dan tentunya juga masih akan membahas seputaran gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ya teman-teman. Nah, di season kali ini, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang berat badan yang turun ya teman-teman ya. Karena untuk kalian, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis sangat identik sekali dengan berat badan yang turun ya teman-teman ya. Dan ketika kalian sudah sadar, kalian sudah menyadari bahwa hari demi hari berat badan kalian semakin menurun, itu ada kecemasan tersendiri ya, ada ketakutan tersendiri dalam diri kalian ya. Sehingga membuat kalian itu merasa cemas ya teman-teman ya. Nah, saya akan menjelaskannya di video ini ya teman-teman ya, bagaimana cara penanganannya dan kenapa berat badan kalian itu bisa turun ya teman-teman ya. Nah, untuk kalian yang baru menonton video ini, tolong videonya jangan di skip ya teman-teman ya, agar kalian itu bisa paham dan bisa memahami ya, bisa mengenali gangguan ini dan tidak berpikir ke arah-arah yang negatif ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Nah, seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum videonya saya lanjutkan, tolong bagi kalian yang saat ini baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe-nya ya teman-teman ya, agar video saya ini cepat berkembang dengan baik ya teman-teman ya. Dan apabila video saya ini sudah bisa berkembang dengan baik, sudah pasti akan menjadi semangat tersendiri ya untuk saya untuk selalu menge-share seputaran gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis terhadap kalian ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Nah, untuk berat badan itu sendiri ada dua hal pemicunya ya teman-teman ya. Kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety dan psikosomatis berat badannya itu cepat turun ya, turun drastis ya teman-teman ya. Ada dua hal pemicunya, yaitu yang pertama stres, yang kedua itu sistem pencernaan yang belum sempurna ya teman-teman ya. Nah, saya akan menjelaskannya satu persatu ya teman-teman ya. Untuk yang pemikirannya dulu ya teman-teman ya, untuk yang stresnya dulu. Nah, kenapa berat badan seseorang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini cepat menurun? Yang pertama itu karena stres. Nah, teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan ini, dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, bahkan di dalam tidurnya dia itu ada rasa cemas tersendiri ya teman-teman ya, ada rasa ketakutan tersendiri, sehingga membuat dia itu stres ya teman-teman ya, banyak pikiran. Nah, sudah pasti ketika orang terlalu banyak pikiran, itu sudah pasti akan banyak energi yang terbuang ya teman-teman ya, banyak energi yang diserap oleh pikiran itu sendiri ya, karena kita selalu memikirkan sensasi, kita selalu memikirkan hal-hal yang belum pasti ke depannya gimana ya, selalu memikirkan apakah penyakit ini berbahaya, apakah gangguan ini bisa sembuh total. Nah, itu teman-teman, kalian itu selalu berpikir ke sana, selalu ada cemas, selalu ada takut, selalu ada berpikiran was-was. Jadi itu akan secara tidak kalian sadari, kalian itu merasa takut ya teman-teman ya, dan itu mengakibatkan kalian itu stres ya. Kalian tidak menyadari, tapi kalian itu tidak menyadari bahwa kalian itu ada stres tersendiri ya, banyak pikiran ya teman-teman ya. Dan ketika kalian banyak pikiran, banyak sekali energi kalian yang terkuras. Nah, itu teman-teman, kalian harus sadari ke sana kenapa berat badan kalian bisa turun ya teman-teman ya. Nah, untuk pemicu yang kedua itu adalah kalian harus menyadari, kalian harus kenali ya tentang gangguan asam lambung ini, bahwasannya sistem pencernaan kalian itu saat ini juga ikut terganggu ya teman-teman ya. Sistem pencernaan kalian terganggu, organ-organ yang ada di dalam tubuh kalian itu terganggu ya teman-teman ya. Jadi untuk apapun yang kalian makan, untuk apapun yang kalian konsumsi, itu semua yang masuk ke dalam tubuh kalian itu penyerapan gizinya masih belum sempurna ya teman-teman ya. Makanya kalian harus pahami ke sana ya teman-teman ya, jangan berpikir ke arah-arah yang negatif ya teman-teman ya. Karena jujur ya, saya juga dulu ketika saya dulu terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, saya juga dulu sering berpikir cemas ya teman-teman ya. Makanya saya dulu perbaikannya sangat lama sekali ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskannya pada kalian ya teman-teman ya. Saya juga merasakan teman-teman, saya juga tahu apa yang kalian rasakan, dari rasa takut kalian, dari kecemasan kalian, dari pikiran was-was kalian, apapun yang kalian rasakan, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala ya teman-teman ya. Saya itu merasakan apa yang kalian rasakan ya teman-teman ya. Makanya di sini saya ingin membantu kalian untuk mencapai kesembuhan dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman.
kalian harus kenali ke sana agar kalian itu ketika berat badan kalian turun, kalian itu tidak selalu merasa was-was, tidak selalu merasa cemas ya teman-teman ya. Kalian harus menyadari ke sana bahwa yang pertama kalian itu stres ya, banyak pikiran, makanya banyak energi yang terkuras oleh pikiran kalian sendiri itu ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu karena sistem pencernaan kalian itu belum lancar, jadi penyerapan gizinya dalam tubuh kalian itu belum lancar, makanya kalian itu saat ini apapun yang kalian makan gizinya itu masih belum sempurna ya, penyerapan gizinya masih belum sempurna. Jadi belum sempurnanya itu hanya berapa persen saja ya teman-teman ya penyerapan gizinya. Jadi sistem pengeluaran dan sistem pemasukan itu tidak seimbang ya teman-teman ya, banyak pengeluarannya daripada pemasukannya ya teman-teman ya, makanya berat badan kalian itu semakin hari semakin turun. Nah sekarang tipsnya ya teman-teman ya, bagaimana cara menangani agar berat badan kalian itu tidak semakin turun ya teman-teman ya. Nah ketika saya dulu terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, hal yang saya lakukan itu adalah berhenti ya teman-teman ya, berhenti berpikir yang tidak-tidak ya teman-teman ya, agar kita tidak selalu merasa cemas. Memang untuk gangguan ini, untuk orang-orang yang terkena gangguan anxiety dan psikosomatis ini memang susah ya teman-teman ya untuk mengatur pola pikirnya ya. Tapi itu hanya itu perlu latihan juga ya teman-teman ya. Kita itu bisa karena kita terbiasa ya teman-teman ya. Kalian harus selalu melatih. Kalau tidak kita latih dari sekarang ya kapan lagi ya teman-teman ya. Nanti berat badan kita semakin menurun ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, harus dari sekarang harus kalian latih ya teman-teman ya untuk berpikir secara wajar, memikirkan tentang gangguan asam lambung ini, berpikir secara wajar ya teman-teman ya. Karena harus kalian tahu, harus kalian pahami ya teman-teman ya, untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini itu hanyalah gangguan biasa ya teman-teman ya. Itu yang saya kenali sekarang. Dulu saya berpikirnya memang ini adalah gangguan yang sangat luar biasa ya teman-teman ya, karena saya belum tahu, belum memahami tentang gangguan ini ya. Dan setelah kesininya saya memahami tentang gangguan ini, ternyata ini hanyalah gangguan yang sepele ya teman-teman ya. Tentu saja kalau ini hanyalah gangguan yang sepele, tentu saja dapat dilakukan metode-metodenya dengan cara yang sepele ya teman-teman ya. Nah itu menurut pengalaman saya selama ini ya teman-teman ya. Nah saya tekankan lagi pada kalian teman-teman, untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini itu bakalan sembuh ya teman-teman ya. Kalian yang saat ini sedang terkena, kalian tuh bakalan sembuh ya teman-teman ya. Kalian jangan takut, jangan khawatir ya teman-teman ya. Nah itu janji saya ya teman-teman ya, kalian jangan takut, jangan khawatir. Nah ketika saya dulu terkena ya teman-teman ya, terkena gangguan ini, supaya saya tidak ketika saya menyadari berat badan saya sudah turun, saya mulai berpikir bagaimana nih caranya biar berat badan saya tidak semakin menurun. Ya kita jaga saja pola pikirnya ya teman-teman ya. Yang pertama itu kita jaga pola pikirnya, setiap ada sensasi yang datang kita jangan cemaskan, kita berpikir secara wajar. Oh ternyata ini gangguan ini memang seperti ini, kita banyak pikiran gitu. Oh ternyata sensasi-sensasi yang kita rasakan ini tidak akan terbukti ya teman-teman ya, karena yang kalian cemaskan saat ini, sensasi-sensasi yang kalian takutkan saat ini tidak akan terjadi ya teman-teman ya. Nah kalian harus pahami ke sana, kalian harus yakinkan, kalian harus tanamkan dalam pikiran kalian bahwa penyakit ini bakalan sembuh dan tidak akan terjadi apa-apa pada kalian. Dan memang tidak akan terjadi apa-apa pada kalian ya teman-teman ya, karena saya juga dulu sudah membuktikannya sekarang ini ya teman-teman ya. Saya juga dulu sering berpikir was-was, tapi sekarang nggak ada yang terbukti ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah itu yang pertama, kalian harus berpikir, meyakinkan dalam diri kalian bahwa penyakit ini memang tidak berbahaya, dan memang tidak berbahaya ya. Nah itu yang pertama teman-teman. Dan yang kedua, dibantu juga makannya ya teman-teman ya. Makannya dibantu ketika makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu kan sering merasakan kelayangan, sering merasakan badan gemetar ya, sempoyongan, lemes, cepet capek, ngos-ngosan. Nah itu teman-teman, itu tanda-tandanya kalau kalian itu kekurangan energi, kekurangan gizi ya teman-teman ya. Ya itu wajar ya teman-teman ya, karena sistem pencernaan kalian itu belum sempurna ya teman-teman ya. Nah kalian harus berpikir ke arah sana. Ya memang seperti itu ya teman-teman ya. Kalian juga harus berpikirnya ke arah situ ya, jangan berpikir ke arah-arah yang negatif. Apakah saya ini tanda-tanda saya mau end? Nah, jangan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi jujur saya juga dulu seperti itu. Makanya di video ini saya akan membagikan pengalaman saya pada kalian ya, agar kalian itu tidak berpikir cemas dan cepat membaik ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah kalian juga harus menjaga pola makannya ya teman-teman ya. Ketika kalian sudah lemes, sudah merasakan lemes, sempoyongan, itu tandanya bahwa kalian itu kurangan gizi ya teman-teman. Bagaimana cara penanganannya? Ya itu tadi ya teman-teman ya,
makan saja. Ketika kalian sudah merasa lemes, sudah merasa sempoyongan, kelejengan, penuhi makannya, tapi jangan banyak-banyak ya teman-teman ya, sedikit-sedikit tapi sering. Nah itulah makanya kita dibutuhkan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini, yang dibutuhkan itu 3P-nya ya teman-teman ya. Apa itu 3P? Pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Apa itu pola makannya? Pola makannya itu makannya itu harus tepat waktu ya teman-teman ya. Untuk orang yang lagi parah-parahnya ya sering makan ya teman-teman ya. Nah apa itu pola hidupnya? Pola hidupnya itu adalah istirahatnya yang cukup ya teman-teman ya. Jangan tidur, jangan suka begadang lagi. Lalu olahraganya yang cukup, bergerak ya, kita harus bergerak, jangan berdiam diri saja di rumah ya teman-teman ya. Karena untuk berdiam diri saja di rumah itu akan menghambat kita dalam kesembuhan dari gangguan asam lambung ini ya teman-teman ya, yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini ya teman-teman ya. Kalian harus melatih mood kalian harus melatih rasa takut kalian harus lawan ya teman-teman ya. Kalian itu bakalan sembuh total ya teman-teman ya, dan memang bakalan sembuh total ya teman-teman ya. Nah itu yang saya alami dulu seperti itu teman-teman. Nah untuk pola pikirnya itu ya itu tadi teman-teman, kalian harus dari sekarang harus belajar untuk memikirkan hal-hal yang wajar. Ketika ada sensasi datang, kalian berpikirnya secara wajar saja ya teman-teman ya. Jangan berpikir ke arah-arah yang tidak-tidak, yang ke arah-arah yang kalian belum tentu tahu bentuk kebenarannya ya, sehingga membuat kalian itu cemas sendiri ya. Ketika kalian cemas ya sudah pasti akan menguras tenaga kalian sendiri ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, kalian harus sadari ke sana ya teman-teman ya. Nah teman-teman itu saja yang video yang dapat saya bagikan pada kalian ya. Untuk kalian yang saat ini baru bergabung, silahkan klik tombol loncengnya ya, agar dapat notifikasi dari video saya yang terbaru ya teman-teman ya. Karena saya akan selalu terus menge-share seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini terhadap kalian sampai kalian tuh hingga membaik ya, bahkan sampai kalian tuh sembuh total ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Nah demikian video saya yang dapat saya bagikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.